Pernah kebayang nggak sih, kalau makanan paling enak yang pernah lo makan itu sebenarnya hasil curian? Atau setidaknya, hasil manipulasi yang bikin banyak orang gigit jari. Kedengerannya kayak adegan film thriller kan? Tapi bentar dulu, jangan buru-buru mikir yang aneh-aneh. Gue mau ajak lo ngobrolin sesuatu yang jauh lebih dekat sama hidup kita. Sesuatu yang mungkin sering kita dengar, kita lihat, tapi jarang kita bedah sampai ke akar-akarnya. Program Makan Bergizi Gratis. Coba deh inget-inget, kapan terakhir kali lo dapat sesuatu benar-benar gratis? Yang nggak ada embel-embelnya sama sekali, tanpa perlu bayar pajak tersembunyi, tanpa perlu bayar biaya administrasi yang nggak jelas. Susah ya? Kita ini makhluk yang dikondisikan untuk suka gratisan. Diskon, bonus, apalagi yang namanya gratis, itu kayak mantra ajaib yang bikin kita langsung antusias. Apalagi kalau gratisannya itu kebutuhan dasar, kayak makanan bergizi. Siapa yang nggak mau coba? Sejak zaman bahula, para penguasa atau pemimpin masyarakat itu udah tahu betul kekuatan roti dan sirkus. Kasih makan rakyatmu, kasih hiburan, dan mereka akan cenderung lebih tenang, lebih loyal. Di Mesir kuno, Fir'aun memastikan ada distribusi gandum ke rakyatnya. Di Kekaisaran Romawi, jatah gandum gratis buat warga miskin jadi salah satu cara menjaga stabilitas. Kedengarannya mulia kan, memberi makan mereka yang lapar. Ini bukan cuma soal kemanusiaan, tapi juga politik. Program-program sosial yang tujuannya mulia ini, dari dulu sampai sekarang, selalu punya daya tarik yang luar biasa. Nah, di era modern ini, dengan embel-embel pemerataan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan, program makan bergizi gratis itu muncul lagi dengan berbagai nama dan bentuk. Dari mulai bantuan pangan, makanan tambahan buat anak sekolah, sampai makanan untuk ibu hamil. Tujuannya mulia banget bro. Bayangin, anak-anak Indonesia bisa tumbuh pintar dan sehat karena gizinya tercukupi. Ibu hamil bisa melahirkan bayi-bayi berkualitas. Sungguh visi yang indah. Tapi, lo pernah bertanya nggak sih, kenapa ya? Meskipun program-program ini sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, masalah gizi buruk itu masih aja ada. Angka stunting masih tinggi. Jangan-jangan di balik senyum lebar penerima manfaat ada sesuatu yang busuk. Sesuatu yang tersembunyi, yang gak kasat mata tapi efeknya jauh lebih merusak daripada sekedar uang hilang di jalan. Jangan-jangan ada korupsi terstruktur yang main cantik di baliknya. Oke, mari kita ngopi bareng. Santai aja, gue mau ajak lo mikir lebih jauh. Bayangin lo punya warung kopi, terus lo punya niat mulia mau sedekah kopi gratis tiap pagi buat tetangga miskin di gang sebelah. Gampang kan? Lo beli kopi, lo seduh, lo anterin. Beres. Tapi bayangin kalau skalanya senegara. Lo harus beli kopi jutaan ton dari berbagai pemasok, terus distribusikan ke ratusan juta orang di ribuan pulau. Itu butuh sistem yang gede banget, yang ribet banget. Dan disitulah celah-celah mulai muncul. Program makan bergizi gratis ini, di atas kertas, punya tujuan yang suci. Memastikan tidak ada anak atau keluarga yang kelaparan atau kekurangan gizi. Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah dari pajak yang kita bayar. Dengan harapan, duit itu bisa berubah jadi sepiring makanan sehat di meja rakyat yang membutuhkan. Prosesnya gimana? Biasanya, pemerintah menunjuk pihak ketiga, yaitu para kontraktor atau penyedia jasa untuk menyediakan bahan makanan, memasak atau mendistribusikan langsung makanan atau paket pangan. Kontraktor ini biasanya dipilih melalui tender. Disinilah bibit-bibit masalah mulai tumbuh. Lo tahu kan istilah korupsi? Biasanya kita mikirnya ada pejabat nyolong duit cash, terima suap di ruangan gelap gitu kan? Itu emang ada. Tapi korupsi terstruktur itu beda. Ini bukan cuma satu atau dua oknum yang nakal. Ini adalah sebuah sistem, sebuah mekanisme yang dengan sengaja atau tidak sengaja didesain untuk menciptakan peluang terjadinya penyelewengan. Dia bekerja secara sistematis, melibatkan banyak pihak, dan seringkali dibungkus dengan jargon-jargon legalitas atau efisiensi anggaran. Jadi gak ada amplop coklat di bawah meja terang-terangan, tapi lebih ke harga proyek sudah disesuaikan, spesifikasi barang sedikit diubah, atau jumlah penerima manfaat mungkin perlu penyesuaian data. Kedengarannya halus, tapi efeknya ngeri. Sejak kapan sih ini terjadi? Sejak adanya negara dan program sosial, sebenarnya potensi ini sudah ada. Di berbagai belahan dunia, dari zaman Romawi kuno sampai program bantuan pangan PBB, selalu ada godaan untuk memanfaatkan kebutuhan dasar manusia sebagai ladang keuntungan pribadi.
Di Indonesia, setiap ada program pengadaan barang atau jasa dalam skala besar, apalagi yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak, potensi korupsi terstruktur ini akan selalu mengintai. Modus operandinya atau cara kerjanya itu ibarat ilmu silat tingkat tinggi, bro. Ada banyak jurus. Jurus pertama, pengadaan fiktif atau markup harga. Ini jurus yang paling umum. Bayangkan, harga beras di pasar cuma Rp10.000 per kilo. Tapi di laporan pembelian untuk program makan gratis, harganya dicantumkan Rp15.000 per kilo. Selisih Rp5.000 itu kemana? Ya, masuk kantong-kantong pribadi yang terlibat dalam pengadaan. Kalau dikalikan jutaan ton beras, berapa triliun duit rakyat yang menguap? Ini belum lagi soal pengadaan bahan makanan lain, seperti telur, sayur, daging, yang semuanya bisa di markup. Contoh nyatanya, di beberapa kasus korupsi pengadaan bantuan sosial, harga paket sembako yang seharusnya Rp100.000 per paket bisa digelembungkan menjadi Rp200.000 atau lebih di laporan. Selisihnya bukan untuk rakyat, tapi untuk oknum. Jurus kedua, penurunan kualitas barang atau bahan makanan. Anggaran gede, tapi yang sampai ke tangan penerima manfaat, kualitasnya jeblok. Contohnya, ada dana miliaran untuk pengadaan susu bergizi tinggi, tapi yang dibeli susu kaleng murah yang kandungan gizinya minim, atau bahkan mendekati tanggal kedaluarsa. Atau seharusnya daging segar, tapi yang datang daging beku kualitas rendah. Penerima manfaat, karena mereka menganggap ini bantuan, seringkali tidak berdaya untuk protes. Mereka mungkin tahu kualitasnya buruk, tapi apa daya, ini gratis. Mereka tidak punya pilihan lain. Bayangkan lo beli bakso di warung, bayar harga bakso premium, tapi yang dikasih bakso aci sisa kemarin. Dan lo nggak bisa protes karena itu bantuan. Nyesek kan? Jurus ketiga, distribusi fiktif atau pemotongan jatah. Ini juga jurus klasik. Di laporan, tertulis bahwa bantuan sudah didistribusikan ke 1.000 keluarga. Tapi di lapangan, cuma 500 keluarga yang beneran dapat. Sisanya kemana? Atau, setiap keluarga seharusnya dapat 10 kilo beras, tapi yang sampai cuma 7 kilo. 3 kilonya menguap di tengah jalan. Ini seringkali terjadi karena data penerima manfaat yang amburadul, atau memang sengaja dimanipulasi. Ada laporan yang menunjukkan, di beberapa program bantuan, daftar penerima manfaat itu ada yang fiktif, atau ada yang tumpang tindih. Jadi, data itu sebenarnya hanya di atas kertas, sementara realitasnya jauh berbeda. Efeknya jangan ditanya. Yang paling parah, jelas bagi penerima manfaat. Anak-anak yang seharusnya dapat gizi baik, jadi tetap stunting, tetap gizi buruk. Ibu hamil tetap kekurangan nutrisi, melahirkan generasi yang kurang optimal. Kepercayaan mereka terhadap pemerintah jadi hancur lebur. Mereka merasa dipermainkan, diobral, hanya dijadikan alat untuk memenuhi laporan dan memperkaya segelintir orang. Bayangkan harapan yang digantungkan pada janji makan bergizi gratis itu pupus begitu saja. Bagi negara, kerugiannya bukan cuma duit triliunan yang hilang, tapi juga kegagalan program yang seharusnya mengangkat derajat bangsa, citra buruk di mata rakyat dan dunia. Dan yang paling berbahaya, lingkaran setan kemiskinan dan ketidakadilan itu tidak akan pernah terputus. Ini seperti kanker yang menggerogoti tubuh bangsa dari dalam. Nah, ini nih yang paling bikin nyesek, yang sering bikin kita salah sangka. Banyak orang mikir, itu kan cuma oknum doang, paling cuma lurah atau camat nakal. Eits, jangan salah. Korupsi terstruktur itu bukan cuma soal bad apple, alias satu buah busuk di keranjang. Ini adalah desain keranjang itu sendiri yang cacat, yang didesain agar buah busuk bisa tumbuh subur dan merusak yang lain. Yang paling bikin nyesek tahu gak? Seringkali justru orang-orang yang paling rapi, yang punya gelar mentereng, yang duduk di kursi empuk ber-AC, yang merancang sistem korupsi ini. Bukan cuma preman jalanan atau pejabat serakah yang terang-terangan jolong duit di loket. Mereka ini yang tahu celah regulasi, yang tahu bagaimana membuat proyek terlihat bersih di atas kertas. Padahal di baliknya ada skenario bagi-bagi kue yang sistematis. Mereka ini yang bisa membuat tender proyek terlihat transparan, padahal pemenangnya sudah diatur sejak awal. Mereka ini yang bisa membuat laporan keuangan terlihat akuntabel, padahal banyak angka yang dimainkan. Korupsi terstruktur ini ibarat hantu. Gak kelihatan wujudnya, tapi dampaknya nyata banget. Dia bersembunyi di balik tumpukan dokumen, di antara klausul-klausul kontrak yang rumit, di balik kode-kode rekening yang membingungkan. Dia bekerja melalui jaringan-jaringan rahasia antara pejabat, pengusaha, bahkan kadang-kadang pihak-pihak lain yang seharusnya mengawasi.
Ini yang namanya invisible hand korupsi. Bukan cuma soal amplop berisi duit, tapi lebih ke manipulasi prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi yang rapi. Dan tahu nggak sih, biaya dari makan gratis yang dikorupsi ini bisa jadi jauh lebih mahal daripada kalau pemerintah langsung ngasih uang tunai ke warganya. Kenapa? Karena ketika uangnya lewat banyak tangan, dari pengadaan, distribusi, sampai akhirnya ke penerima, setiap tangan itu berpotensi mengambil jatah. Akhirnya, dari Rp1.000 yang dianggarkan, bisa jadi cuma Rp100 yang beneran sampai jadi gizi. Sisanya habis di ongkos siluman dan biaya tak terduga yang tak lain adalah keuntungan haram para koruptor. Kalau langsung dikasih uang tunai, setidaknya masyarakat punya pilihan untuk membeli makanan yang mereka butuhkan, dan kebocoran dana bisa diminimalisir. Tapi ini juga punya tantangan lain, yaitu potensi penyalahgunaan dana tunai itu sendiri. Jadi memang tidak ada solusi yang gampang. Terus kalau gitu kita bisa apa dong? Jangan cuma nyalah-nyalahin doang. Pertama, kesadaran itu penting. Kita harus tahu bahwa gratis itu nggak ada yang benar-benar gratis. Selalu ada yang bayar, entah itu pajak kita, atau mungkin justru nasib masa depan anak cucu kita. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah wajib membuka semua detail program, mulai dari anggaran, spesifikasi barang, daftar pemasok, sampai data penerima manfaat ke publik. Rakyat punya hak untuk tahu dan mengawasi. Jangan sampai semuanya ditutup-tutupi dengan dalih rahasia negara atau data sensitif. Ketiga, peran aktif masyarakat. Kita sebagai warga negara nggak bisa cuma diam. Kalau lo lihat ada kejanggalan di program bantuan di lingkungan lo, jangan takut untuk bersuara. Laporkan. Mungkin bukan lo sendiri yang mengalami, tapi banyak orang lain yang juga jadi korban. Media massa juga punya peran besar sebagai pilar pengawas. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga agar program mulia ini tidak dinodai oleh tangan-tangan serakah. Ingat, itu duit kita. Uang pajak yang lo bayar setiap kali lo jajan atau beli pulsa. Jadi kalau lain kali lo dengar ada program makan gratis atau bantuan pangan, bukan berarti kita harus curiga buta, a priori atau suuzon terus-menerus. Tapi setidaknya kita mulai bertanya, siapa yang untung, siapa yang rugi, dan apakah sistemnya sudah sebersih itu? Apakah semua pihak yang terlibat sudah bekerja dengan hati nurani? Atau justru ada agenda tersembunyi untuk meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain? Apakah mimpi tentang masyarakat yang adil, di mana semua orang bisa makan bergizi tanpa rasa khawatir, hanya akan jadi utopia yang terus-menerusan dikotori oleh tangan-tangan tak terlihat dari korupsi terstruktur? Gue gak punya jawabannya. Yang punya jawaban itu kita semua, dengan pilihan dan tindakan kita. Gimana menurut lo? Pernah punya pengalaman atau lihat langsung praktek kain gini di lingkungan lo? Share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like kalau lo suka video ini. Share ke teman-teman lo biar makin banyak yang melek. Dan yang paling penting, subscribe channel Faktanya Fakta. Biar lo gak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya yang mungkin bikin lo mikir 2 kali. Sampai jumpa di video berikutnya.